Perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan menimbulkan persoalan baru. Rancangan undang-undang soal peralihan status daerah khusus ibu kota menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta menuai pro dan kontra setelah disepakati menjadi RUU inisiatif DPR. Pro kontra muncul dari salah satu aturan di dalamnya, yaitu pasal 10 ayat 2 yang menyebut gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Mekanisme ini dikritik karena dinilai tak sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam rapat paripurna Selasa lalu, dari 9 fraksi di DPR, hanya fraksi PKS yang menolak rancangan undang-undang DKJ sebagai usul inisiatif DPR. PKS beralasan pasal yang mengatur gubernur dan wakil gubernur DKJ ditunjuk presiden menunjukkan pemerintah alergi dengan demokrasi. Bukan cuma waktu yang mepet, tetapi klausul atau pasal yang ada tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Khususnya pasal 10 di mana gubernur dan wakil gubernur diangkat oleh presiden. Kami bisa bersetuju bahwa DKI atau daerah khusus Jakarta adalah otonomi satu tingkat. Cuma milih DPR provinsi dan gubernur. Tapi kalau gubernurnya diangkat, berarti itu mengebiri hak demokrasi warga Jakarta. RUU DKJ turut dikomentari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies yang juga mantan gubernur DKI Jakarta menolak rancangan undang-undang ini. Itu indeks demokrasinya tertinggi. Itu salah satu kebanggaan kami ketika bertugas di Jakarta adalah indeks demokrasi tinggi. Bahkan Jakarta mendapatkan Harmony Award dari Kementerian Agama. Artinya masyarakatnya rukun, aman, damai, bisa berdemokrasi dengan baik. Di tempat yang tingkat demokrasinya paling tinggi, malah justru dipangkas kebebasan berdemokrasinya. Ini ironis. Penolakan juga datang dari calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Menurutnya, gubernur dan wakil gubernur Jakarta sebaiknya dipilih rakyat. Ya, itu kan masih dalam masa pembahasan. Iya, ada dugaan bahwa ini akan menguntungkan beberapa orang itu. Mungkin Mas Gibran tidak menanggapan soal ini. Menguntungkan siapa? Iya, beberapa mungkin kan kemudian asumsinya seperti itu. Enggak, pemilihan langsung aja, ya. Sementara itu pandangan berbeda datang dari calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD. Menurut Mahfud, rancangan undang-undang DKJ sudah menjadi perdebatan sejak lama. Namun dia mengaku tidak masalah soal gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih presiden. Ya kalau itu sudah diputuskan di dalam undang-undang ya itu mengikat jadinya. Kalau saya sih enggak mempersoalkan itu karena DPR kan udah lama berdebat kan bersama pemerintah. Lalu kesimpulannya itu karena mungkin DKI dianggap khusus kan, daerah khusus Jakarta, jadi dikelola secara khusus. Kayak di Jogja kan, di Jogja gubernurnya turun-temurun, tapi bupatinya dan wali kota dipilih. Di sini gubernurnya ditunjuk. Lalu konsep apa yang terbaik buat Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan menimbulkan persoalan baru di mana dalam rancangan undang-undang soal peralihan status daerah khusus ibu kota menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta disebutkan jika gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk presiden. Benarkah aturan ini bakal membungkam hak demokrasi warga Jakarta? Apa alasan dibalik aturan ini? Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bu Kurniasih Mufidawati, Ketua DPP PKS yang juga anggota DPR. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat. Lalu ada juga pakar hukum tata negara yang juga guru besar hukum tata negara Universitas Bhayangkara Jakarta Air, Profesor Juanda. Selamat pagi Prof. Pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Dan melalui sambungan Zoom ada juga Ketua DPP Partai Demokrat yang juga anggota DPR, Bung Herman Hairon. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Herman. Selamat pagi, waalaikumsalam. Semoga semuanya sehat pagi ini. Amin, sehat semua selalu ya. Saya ke Bu Kurniasih dulu, sebagai yang dari awal sudah menolak nih ya fraksi PKS. Titik berat penolakan ini dasarnya apa Bu kira-kira? Ya, yang pertama RUU ini kan
dirancang sebagai usul inisiatif DPR RI Ya. dan fraksi PKS menolaknya tidak pasal per pasal ya, tapi menolak secara Keseluruhan, baik. rancangan undang-undang ini sebagai konsekuensi karena memang kita juga dari awal menolak adanya undang-undang IKN. Oke. Ya. Kemudian yang kedua juga kita melihat dalam penyusunan RUU ini prosesnya kemarin sangat tergesa-gesa sekali. Ya ini kan nggak bisa ya menyusul undang-undang yang sangat penting dan terkait dengan ibu kota negara kita DKI Jakarta, saya rasa harus benar-benar detil, mendalam dan melibatkan stakeholder semua pihak, khususnya yang di DKI Jakarta nih, misalnya DPRD-nya dan juga mungkin pemerintah provinsinya mesti dilibatkan lebih dalam lagi. Dan terkait dengan hal yang sedang rame tentang pasal tentang gubernur ditunjuk langsung itu pastinya ini juga sangat menodai nilai demokrasi yang selama ini sudah menjadi kebanggaan bagi bangsa kita dan juga di DKI Jakarta ini kan menjadi barometer juga ya bahwa demokrasi di Jakarta ini relatif bagus dari pemilihan gubernur dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Jadi kita sangat menyayangkan adanya penyusunan RUU yang sangat tergesa-gesa, kemudian juga stakeholdernya perlu dilibatkan lebih luas lagi, ini belum melibatkan secara luas gitu ya, dan waktunya sangat pendek sekali. Jadi kita nggak yakin ini kajiannya harus mendalam gitu loh. Kalau tergesa-gesa kita nggak yakin kajiannya mendalam nggak nih gitu. Naskah akademiknya kan juga harus dipelajari secara mendalam dari berbagai sudut pandang filosofinya. Ya, Ibu Kurniasi sendiri di DPR mengatakan ini tergesa-gesa, apalagi saya Bu, yang masyarakat umum, yang awam tidak mengikuti begitu ya, tidak sehari-hari DPR, tiba-tiba loh kok ada RUU ini begitu, tiba-tiba ada daerah khusus Jakarta dan ada klausul di sana bahwa gubernur dan wakil gubernur langsung ditunjuk oleh presiden, tidak lagi dipilih oleh publik begitu. Nah, saya ke sebentar Pak Prof Juanda, saya ke Bung Herman dulu. Bung Herman, ini konsekuensi logis yang akan ditimbulkan dari penunjukan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini adalah dalam konteks demokrasi begitu. Ketika warga DKI Jakarta tidak lagi memiliki hak pilih untuk memilih pemimpinnya di Jakarta. Respons Anda soal ini, Bung Herman? Ya, pertama tentu konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang IKN, maka harus ada revisi terhadap Undang-Undang DKI Jakarta. Yang kedua, proses dari tahapan penyusunan undang-undang, ini kan tahapannya adalah tahapan penyusunan, baik itu bisa diinisiatif oleh DPR maupun diinisiatif oleh pemerintah. Dan kali ini untuk revisi Undang-Undang DKI Jakarta diinisiatif oleh DPR melalui Badan Legislatif. Oleh karenanya kemarin disahkan menjadi usul inisiatif DPR. Tahapannya masih ada dan kami permaklumi kalau PKS memang sejak awal menolak karena juga menolak Undang-Undang IKN. Tapi bagi Demokrat tentu ada catatan-catatan bahwa tahapan penyusunan usul inisiatif DPR ini yang dikirimkan kepada pemerintah, ini kan masih ada tahapan pengambilan ataupun tahapan pembahasan tingkat 2 nanti antara pemerintah dan DPR. Ini kan belum final. Ini masih ada pembahasan setelah nanti surat presiden dikirimkan kembali berikut dengan daftar inventarisasi masalah dari pemerintah oleh presiden. Nah, oleh karenanya bagi Demokrat tentu tidak menolak dalam meningkatkan tahapan-tahapan selanjutnya, tetapi ada catatan-catatan penting. Pertama adalah ya tentu gubernur masih tetap dipilih oleh rakyat. Yang tadi juga keinginan bahwa untuk melibatkan partisipasi masyarakat, partisipatori masyarakat harus betul-betul dibuka. Ini juga menjadi catatan. Yang ketiga catatan kami adalah untuk memberikan kesetaraan. Bahwa setelah tidak menjadi lagi ibu kota negara, maka harus ada kesetaraan dengan provinsi-provinsi lain, meskipun ada kekhususan di DKI Jakarta. Yaitu apa? Yaitu tetap gubernur dipilih oleh rakyat. Yang kedua bahkan kami mengusulkan untuk mengedepankan proses demokrasi, maka untuk wali kota dan kabupaten atau bupati dan wali kota di wilayah DKI Jakarta pun kami mengusulkan untuk dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kami justru lebih mengedepankan proses demokrasi dan sejauh mana ya sejauh kami juga mengusulkan tetap gubernur dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat DKI, dan kemudian untuk wali kota dan kabupatennya pun nanti dilakukan oleh masyarakat DKI.
Ya, ide besarnya kan sebenarnya ini awalnya, saya ke Prof. Juanda nih, ide besar itu awalnya Prof dari pemindahan ibu kota negara ya, IKN begitu, ibu kota Nusantara dari Jakarta akhirnya ke Penajam Pasir Utara. Nah, setelah itu baru bawahnya lagi bahwa Jakarta nantinya akan dijadikan sebagai pusat perekonomian negara begitu, sedangkan di sana pusat pemerintahan. Nah, kalau ada yang berkomentar dari sejumlah partai politik begitu bahwa rencana pembentukan daerah khusus Jakarta dengan gubernur dan wakil gubernurnya ditunjuk oleh presiden, ini kondusivitas politik akan goyang lah, bisa dibilang begitu. Padahal Jakarta kan akan dijadikan pusat perekonomian. Kira-kira analoginya seperti apa, Prof. Juanda, untuk menjelaskan bahwa kondusivitas politik ini bisa goyang kalau gubernur dan wakil gubernurnya ditunjuk presiden gitu nanti? Iya, tapi memang ya irisan dari soal politik ini kan saya bidang hukum tata negara ya. Saya ingin masuk ke dalam bidang hukumnya dulu. Oke, ya. Silakan Prof. Bab jangan sampai nanti mengambil yurisdiksi keilmuan orang lain. Oke. Jadi saya masuk ke keilmuan saya dulu. Pertama, memang untuk lahirnya sebuah undang-undang itu kan ada landasan dan ada argumentasi filosofis, yuridis, sosiologis, ya, dan bidang-bidang non hukum lainnya, apakah ekonomis, apakah sosial dan segala macam. Nah, dari aspek konstitusi sebenarnya memang ya lahirnya sebuah undang-undang seperti undang-undang pemerintahan daerah DKI katakanlah, itu kan termasuk rejimnya undang-undang pemerintahan daerah. Itu diatur dalam pasal 18 ya. Nah, di dalam pasal 18 itu jelas disebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Demokratis ini ada dua sebenarnya, ada pemilihan langsung, ada pemilihan melalui DPRD. Tetapi rejim dalam pemilihan kepala daerah sekarang itu langsung. Nah, oleh karena itu saya berpikir begini, ketika ada undang-undang tentang IKN, maka konsekuensi memang DKI harus punya undang-undang baru. Ya. Nah, dari sana saya kira tidak ada masalah. Nah, terlepas dari PKS secara totality menolak karena argumentasinya menolak perpindahan ya. Ya, IKN. Saya kira itu silakan PKS berargumen, tetapi saya melihat dari aspek hukumnya bahwa ketika ini nanti adalah adanya perpindahan ini, maka memang dibutuhkan undang-undang DKI yang baru ya, katakanlah DKJ ya, bukan khusus ibu kota lagi. Nah, persoalannya apakah dipilih langsung atau ditunjuk atau dipilih melalui DPRD? Menurut saya prinsip yang terdapat di dalam konstitusi kita adalah mengamanatkan prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat ini adalah perlu kita perkuat, perlu kita kembangkan di dalam negara demokrasi Indonesia. Nah, persoalannya apakah itu ditunjuk nanti atau diangkat? Saya kira ini agak sedikit berlari dari prinsip tadi. Nah, oleh karena itu ya tidak ada alasan menurut saya bahwa gubernur DKI ke depan ini adalah ditunjuk atau diangkat. Kalau ditunjuk atau diangkat sama dengan kita menarik bandul eksekutif power heavy, begitu berat dominasinya kekuasaan eksekutif tersentralisasi. Ya, ini jangan sampai terjadi. Dan tadi saya sependapat dengan Pak Herman dari Demokrat. Saya sebenarnya dengan berpindahnya ibu kota ini, maka gubernur DKI dipilih dan tingkat wali kota dan kabupatennya juga dipilih. Nah, jadi itu. Nah, soal tadi pertanyaan politik ada stabilitas, saya kira tidak ada stabilitas, unstabilitas politik dengan dipilih misalnya langsung. Bahkan ini yang perlu kita perkuat, bukan sebaliknya bandul sentralisasi dikembangkan lagi. Dan sebenarnya kalau melihat dari berbagai pikiran-pikiran teman-teman dari Senayan sana, baik itu fraksi PKS, Demokrat, PAN yang saya baca itu, sebenarnya ini
saya ragu ini Ya. munculnya draft undang-undang ini dari mana? Oke. Padahal rata-rata yang saya lihat itu tidak setuju bahwa itu draftnya setuju, tetapi yang diangkat ditunjuk ini yang tidak setuju. Kebanyakan tidak setuju nih. Yeah. Dan saya tidak tahu kok lolos gitu pasal 10 itu. Iya. Saya kira itu. Soal gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden. Iya. Saya ke Bu Kurniasih lagi. Ini saya ingin mempertentangkan atau memperdebatkan juga sejumlah pernyataan dari pemerintah pusat gitu ya. Soal pemindahan IKN ini kan misinya agar tidak ada Java sentris gitu ya. Ada Indonesia sentris begitu ya Prof ya kira-kira Bung Herman. Tapi kalau memang ini daerah khusus ibu kota ini atau daerah khusus Jakarta ini pemimpinnya dipilih oleh presiden, bukankah itu kembali akan ada kontrol penuh dari eksekutif pemerintah pusat kepada DKI Jakarta selain misalnya daerah istimewa Yogyakarta yang juga tidak ada pemilihan langsung begitu pemimpin daerahnya. Respons Anda soal ini? Ya, jadi kalau ada tujuan katanya ada pemerataan. Kata lain gitu ya, pemerataan. Pertanyaannya justru kita kembali bertanya, apakah ketika ibu kota ini dipindahkan, pemerataan terjamin akan terjadi? Oke. Nah, itu jadi kasus pemerataan ini harus diselesaikan dengan solusi yang lain. Ada bahwa Java sentris dan seterusnya. Tapi kita juga harus ingat terhadap story bahwa kita punya sejarah. Kenapa dulu proklamator kita menentukan DKI Jakarta sebagai ibu kota, itu adalah sebuah story yang tidak boleh dilupakan. Dan ini story yang sangat lekat dengan lahirnya negara kita tercinta yaitu negara Indonesia. Karena sejarah proklamasi ada di sini dan ketika beliau menentukan Jakarta sebagai ibu kota itu sudah penuh dengan pertimbangan yang sangat luar biasa. Artinya ketika alasannya adalah supaya menghindari Java sentris, pemerataan tidak ada, saya rasa solusinya bukan pindah IKN, karena pindah IKN kalau pemerataan pembangunan juga tidak dilakukan dengan RPJPN yang lebih komprehensif, lebih merata, distribusi pembangunan yang lebih merata gitu ya, dan proporsional sesuai dengan besar kecilnya provinsi, jumlah penduduk, itu juga tidak akan menyelesaikan masalah itu. Jadi satu persoalan yang berbeda jangan diselesaikan dengan persoalan yang lain. Yang baru begitu ya kira-kira. Ya, dan dalam konteks pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta ini juga tadi yang dipilih oleh presiden dalam rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta tentu akan memperkuat bahwa Java sentris itu tidak diselesaikan dengan memindahkan ibu kota begitu ya, Indonesia sentris dan juga Java sentris. Nah, perdebatan soal ini, soal rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta khususnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang ditunjuk oleh presiden, Bung Herman. Awalnya kan Demokrat setuju begitu ya dalam rapat paripurna. Dan kalau yang saya baca hari ini di Harian Kompas juga sudah mayoritas fraksi menolak. Ada 6 dari 9 fraksi di DPR yang menolak, termasuk juga Partai Demokrat. Nah, perubahan sikap ini apa dasarnya sih sebenarnya Bung Herman? Awalnya mendukung begitu, menerima, dan akhirnya sekarang menolak gitu. Begini, kami itu setuju terhadap untuk melanjutkan proses selanjutnya. Oke. Tapi catatan-catatan di dalamnya. Boleh nanti mungkin saya akan ungkap ataupun saya kirimkan bagaimana pandangan ini fraksi Demokrat. Ya, sekaligus catatan-catatan itu apa saja ya Bung Herman? Silahkan dipaparkan juga di sini. Kan secara logika. Pada waktu status ibu kota negara saja, pemilihannya secara langsung. Apalagi sekarang hanya daerah khusus Jakarta. Ya. Berarti dengan ibu kota negara saja berlangsung dengan baik. Indeks keharmonisannya juga cukup baik. Toleransi antar warganya juga sangat baik. Jadi Jakarta sebagai daerah yang sangat beragam tentu juga menunjukkan atau menjadi potret Indonesia sesungguhnya. Jadi untuk pemilihan saya kira Demokrat tetap konsisten bahwa untuk gubernur tetap dipilih oleh rakyat. Bahkan tadi saya tekankan kembali untuk wali kota dan bupatinya pun dipilih oleh rakyat. Nah yang kedua, persoalan dengan penyusunan, saya kira Balik sudah juga mengundang para pakar, kemudian mendiseminasikan, menyusun naskah akademik, karena tidak mungkin namanya draft undang-undang tanpa naskah akademik. Saya sebagai anggota Badan Legislasi, juga saya mengetahui bahwa sesungguhnya proses-proses ini ada. Namun kan konsekuensi kalau undang-undang Ibu Kota Negara Nusantara sudah berjalan, kemudian
kepastian hukum akan status Undang-Undang DKI Jakarta belum ada, tentu ini kan skalanya skala sangat mendesak. Nah, skala sangat mendesak ini kemudian disusun oleh Badan Legislasi menjadi usul inisiatif DPR dan nanti akan kembali gitu. Ketika kemudian ini menjadi pembahasan pada tingkat 2 bersama pemerintah, ayo kita duduk kembali. Apakah kita akan mengikut sertakan sebanyak-banyaknya warga Jakarta atau warga Indonesia yang tentu ini akan nanti dibuka oleh DPR. Apakah nanti akan dibahas oleh Komisi 2 sebagai kemitraan leading sektor pemerintahan di Komisi 2, ataukah akan kembali kepada Badan Legislasi atau Badan Legislatif yang memang komprehensif mewakili fraksi-fraksi di dalamnya, ataukah mungkin nanti akan menjadi kepentingan pansus, karena bisa saja ini multi ataupun terdiri dari beberapa kepentingan komisi atau kepentingan stakeholders. Ini tentu akan menjadi keputusan lanjutan setelah tahapan ini diusulkan dulu kepada pemerintah, kepada presiden, dan kembali kepada pembahasan di DPR. Jadi masih ada waktu, ruang, sehingga Demokrat tidak ingin menghambat terhadap urgensi revisi undang ini, sehingga kemudian kami menuangkan dalam catatan yang catatan ini tidak akan hilang sampai nanti kembali kepada pembahasan tingkat 2 bersama pemerintah. Nah, logika-logika ini yang menurut saya memang juga menjadi pandangan mini fraksi. Dan apa yang menjadi proses demokrasi yang tadi disampaikan bahwa mengedepankan demokrasi, kami juga menekankan proses-proses demokrasi di apakah juga terkait dengan proses pemerataan, kami juga menekankan bahwa proses-proses undang-undang sesungguhnya juga harus bernuansa untuk bisa memberikan kesetaraan dalam kesempatan ekonomi, bahkan kesetaraan dalam hubungan antar kelembagaan, sehingga Jakarta juga harus setara dengan provinsi-provinsi lainnya ketika tidak menjadi lagi ibu kota negara Indonesia. Ini tentu menjadi bahan pertimbangan internal kami dan sudah dituangkan dalam pandangan mini fraksi, yang mudah-mudahan ini nanti menjadi pertimbangan dan pembahasan yang lebih serius pada waktu pembahasan tingkat 2 bersama pemerintah. Ya, saya ke Prof. Juanda. Prof, kalau bicara untung rugi gitu kan, kalau saya lihat paparan Profesor tadi, sebenarnya banyak ruginya gitu. Tapi adakah untungnya jika memang ini disahkan begitu ya, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini? Apakah banyak keuntungannya atau banyak mudorotnya begitu? Kira-kira ada pandangan khusus soal untung rugi secara hukum ketatanegaraan untuk penataan Jakarta ke depan? Tapi jangan dijawab dulu, Prof. Ada pariwara yang akan masuk dulu di Sapa Indonesia Pagi. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Masih bersama Ibu Kurniasih Mufidayati, anggota DPR dari fraksi PKS, dan juga pakar hukum tata negara Profesor Juanda, dan juga anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat yang tersambung melalui sambungan Zoom, Herman Hairun. Tadi sebelum jeda saya tanya ke Prof Juanda ini, ada untung ruginya. Kalau saya menyimak dari pernyataannya Prof tadi, sepertinya kebanyakan ruginya gitu ya. Tapi ada nggak sih untungnya sebenarnya kalau DKJ ini akhirnya disahkan, apalagi dalam konteks pemilihan gubernur dan wakil gubernur dipilih oleh presiden gitu. Ya, saya kira begini, saya boleh saja ditafsirkan. Dalam hukum itu tidak ada rugi untungnya, itu ekonomi. Ekonomi. Ya. Kalau hukum itu sah tidak sah gitu. Betul. Ya. Tapi terlepas dari itu semua, yang jelas kemanfaatan. Kalau dalam hukum itu bukan rugi. Jadi ada tujuan hukum itu minimal ya, tapi saya menambahkan 5, minimal 3. 1 keadilan, kemanfaatan, ya. 1 lagi adalah kesejahteraan. Nah, ada enggak gitu? Minimal 3 ini, keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan. Ini menurut saya ya, dari tujuan hukum itu sendiri. Jadi tujuan undang-undang itu nanti ada manfaatnya. Ada, ya. Tetap ada ya. Nah, oleh karena itu tinggal soal rumusan pasal-pasal di dalam undang-undang itu sendiri ya, yang paling urgen salah satunya adalah soal pemilihan atau tidak dipilihnya gubernur atau kepala daerah. Nah, itu saja saya katakan tadi ya. Nah, sebenarnya
konsekuensi dari pindahnya ibu kota dari DKI ke Kalimantan, Pasir Utara ya, Kalimantan. Itu memang membutuhkan undang-undang DKI yang baru. Oke. Nah, persoalannya apakah memang ini bermanfaat atau tidak? Ya bermanfaat ya untuk, dan itu wajib ada, wajib ada undang-undang ini. Nah, tinggal persoalan yang kita bahas ini adalah bagaimana keberadaan penunjukan atau pemilihan. Beda itu ya. Nah, menurut saya tadi sudah disampaikan dan beberapa praksi kalau saya baca itu kebanyakan tidak setuju adanya penunjukan, ya menolak. Betul. Nah, oleh karena itu saya asal konsisten. Kadang-kadang kawan-kawan politik ini kadang-kadang bisa saja dalam 1-2 kali 25 menit berubah gitu kan. Nah, mudah-mudahan tidak berubah ya Bu ya, konsisten. Nah, kalau tidak berubah maka jelas bahwa kepala daerah, apakah gubernur atau bupati wali kota di DKI nanti adalah tetap dilakukan pemilihan, pemilihan langsung. Dan termasuk saya lihat calon cawapres dan capres kecuali Ganjar menyerahkan kepada DPR dan pemerintah. Tapi yang lain sudah tegas maunya tetap pemilihan langsung. Nah, keuntungan dan kemanfaatan mungkin pemilihan langsung adalah memberikan hak secara real kepada rakyat untuk ikut terlibat ya di dalam menyeleksi dan memutuskan dan memilih kepala daerah atau pemimpinnya. Dan ini adalah sebuah prinsip di dalam konstitusi kita. Nah, oleh karena itu saya pikir ini kita perlu kawal dan perlu dengungkan kepada para wakil-wakil kita di Senayan. Walaupun sekarang secara formil mereka mengatakan akan kembali pada pemilihan langsung, tetapi kita harap mereka konsisten dan rakyat menginginkan bahwa ini jangan dicabut haknya. Ya, rakyat Jakarta saya pikir pasti tetap ingin bahwa dia dilibatkan dalam pemilihan pemimpinnya. Saya kira itu. Kalau bicara manfaat, ya tetap ada manfaat gitu ya, tapi untuk dalam konteks pemilihan langsung itu lebih bermanfaat begitu kira-kira. Bermanfaat dan lebih konstitusional, itu hak dari rakyat. Kedaulatan rakyat itu dan kebetulan ya mohon maaf ya bahwa disertasi saya salah satunya mendalilkan bahwa pilkada itu langsung. Jadi selalu saya mengatakan mohon maaf nih Pak Herman ya Bu, bahwa walaupun secara konstitusi diatur bahwa pemilihan kepala daerah itu secara demokratis. Demokratis yang saya masuk dalam disertasi saya adalah demokrasi langsung. Yaitu rakyat. Nah, jadi makanya rakyat punya hak pilih, langsung memilih gitu. Nah, oleh karena itu di setiap momen kalau ada yang mau menarik ke DPRD, saya kira itu sah saja. Tetapi belum saatnya dalam 10-20 tahun ini. Saya ke Bu Kurniasi lagi, Bu. Kalau tadi Prof. Juanda mengatakan manfaatnya lebih besar jika memang ada pemilihan langsung, meskipun RUU DKJ-nya ini tetap harus ada begitu karena ada rencana pemindahan ibu kota itu tadi. Tapi kan kalau PKS dari pangkal undang-undangnya sendiri sudah tidak setuju begitu. Nah, kalau Ibu melihat kemanfaatan untuk RUU DKJ meskipun dengan nanti ada tetap pemilihan langsung, itu masih ada kemanfaatan untuk warga DKI Jakarta apa tidak? Ya, yang pertama RUU ini namanya RUU PDKJ, Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Jadi P-nya jangan dihilangin. Provinsinya itu ya. Jadi ada provinsi karena ini salah satu provinsi yang eksis kan. Dan yang kedua, kenapa kami menolak sekali lagi karena prosesnya ini menurut kami terlalu terburu-buru. Terbukti ada pasal yang tiba-tiba masuk gitu kan berbicara tentang bahwa gubernur itu ditunjuk. Nah, ini kan kalau memang dibahasnya secara detail gitu ya, kemudian juga secara pelan-pelan itu pasti harusnya ini dibahas panjang nih harusnya sebelum masuk ke paripurna. Nah, yang berikutnya kita juga ingin bahwa RUU kita ingin ibu kota negara ini kan tetap di Jakarta karena tadi story-nya dari proklamator kita tuh sangat
sakral lah gitu ya. Kita ingin itu story itu tidak hilang gitu, dan kita juga berharap proses pemerataan itu diselesaikan dengan cara pemerataan pembangunan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Nah, kalau bicara kemanfaatan, kalau memang undang-undang ini rancangan undang-undang ini tetap dibahas, ya kita pasti sebagai konsekuensi salah satu fraksi pasti akan mengikuti pembahasan ini kan. Nah, yang kita harapkan adalah di sini lebih pada fokus bagaimana nanti pengembangan PDKJ ini adalah Provinsi DKI Jakarta ini sebagai ibu kota, mau bentuknya seperti apa, kemudian tadi misalnya pemilihannya dari rakyat langsung atau mau melalui DPRD gitu, tapi bahwa esensi demokrasi setiap rakyat punya hak pilih, itu jangan dinodai dan jangan direbut, jangan direnggut hak itu. Karena kita sebagai warga negara itu kan punya hak untuk memilih. Kalau kepala daerah yang paling dekat, dan ini harus diingat ya, kalau bicara DKI Jakarta ini juga bicara dengan beberapa kota, kabupaten, dan provinsi sekitar, tidak hanya bicara ANSI DKI Jakarta. Apalagi ini berada di pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat industri gitu. Tapi seperti kata Prof. Juanda tadi, konsisten ya Bu ya, kalau politik kan 25 menit ntar berubah gitu katanya kira-kira. Kalau kita bisa anggota DPR biasanya konsisten. Tapi yang membuat tidak konsisten itu partainya. Ketua umumnya. Maka dia tunduk pada partai. Jadi kalaupun mau dilanjutkan itu dibahasnya lebih pelan-pelan, jangan sampai produk gitu. Jadi produk undang-undang jangan sampai nanti revisi dalam waktu dekat gitu. Kayak kemarin kan undang-undang IKN revisi lagi gitu, jangan sampai, atau dilakukan JR itu jangan sampai. Jadi, kalaupun nanti tetap dibahas ya secara detail gitu. Ya, Kang Herman silakan. Konsisten ya berarti. RUU ini belum menjadi undang-undang. RUU ini menunggu pembahasan nanti dengan pemerintah. Jadi nanti kalau memang durasi waktu ataupun ruang partisipatori masyarakat masih dirasa cukup kurang, ya nanti kita tambah pada waktu pembahasan tingkat 2. Jadi belum sampai kita berbicara kepada JR, berbicara kepada terlalu dangkal, maksudnya ke arah sana. Ya, tapi perlu kita antisipasi, Bang. Perlu diantisipasi, Bang. Dan lain sebagainya, tentu ini menjadi catatan-catatan penting gitu ya. Dan kesejarahannya jangan juga story, Bu. Kota negara Indonesia, Jakarta ini sakral. Ya, saya kira banyak aspek memang yang harus dipertimbangkan, termasuk bagaimana terkait dengan pemindahan ASN, penempatan ASN di sana, bagaimana dengan fasilitas sekolah, bagaimana dengan sistem sosial yang harus dibangun. Tentu memang tidak sederhana. Karena belajar dari pemindahan ibu kota juga memang tidak sederhana gitu ya. Ada proses dan ada situasi yang harus ini didudukkan bersama dan menjadi konsensus gitu. Namun pemindahan ibu kota negara juga pada skala urgent, saya kira ini harus dipahami gitu ya. Dan bahkan Indonesia kan tahun 1946 pernah pindah ibu kota juga ke Yogyakarta. Kalau melihat sejarahnya, ya mari kita buka sejarah. Saya menyukai sejarah, tapi waktu Kompas TV kan tidak cukup untuk saya menyampaikan sejarah. Oleh karenanya lebih baik pada skala urgensinya bahwa undang-undang ini merupakan konsekuensi dari lahirnya undang-undang IKN. Sehingga undang-undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ya juga harus segera diwujudkan, lahir. Nah, bagaimana lahirnya? Ya kita susun dulu, syarat penyusunan draft rancangan undang-undang ada naskah akademik. Ada kita berbicara dengan pakar. Dan kemudian setelah ini menjadi usul inisiatif, tentu ada catatan-catatan banyak. Yang ini adalah merupakan konsistensi dari partai. Seperti fraksi Partai Demokrat konsisten terhadap persoalan demokrasi, persoalan pemerataan, persoalan kesetaraan. Kami komit. Dan ini catatan yang tidak dapat dipisahkan pada waktu nanti pembahasan dengan pemerintah. Nah, inilah yang kemudian mari kita kawal bersama, termasuk oleh profesor, oleh para ahli, praktisi. Nanti kita jagai supaya ketiga aspek, yaitu proses demokrasi, partisipatori, kesetaraan, ini memang tidak terlepas dari pembahasan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Ini menurut saya yang ke depan harus kita persiapkan. Nah, kenapa kemudian harus juga kemarin supaya prosesnya berjalan.
Jangan kemudian kita tersumbat, terhambat pada proses penyusunan nanti di pembahasan. Karena strategi dan pemahaman kita juga harus betul-betul mengedukasi masyarakat bahwa undang-undang ini belum menjadi undang-undang. Ini masih RUU, masih harus menunggu daftar inventarisasi masalah. Tapi kalau terkesan tergesa-gesa kata Bu Mufidah tadi, jangan pemerintah seperti apa. Ya. Nah ini yang kemudian nanti kita dudukan bersama antara DPR dan pemerintah, kita bahas kembali. Kalau memang kita harus pertahankan pemilihan langsung, ya itu sesuai dengan keinginan Partai Demokrat. Mari kita jaga bahwa pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dan bupati di wilayah daerah ibu kota, daerah khusus Jakarta, mari kita jaga supaya dapat pemilihan secara langsung yang merupakan wujud demokrasi dan partisipasi masyarakat. Oke. Jadi kalau saya sedikit rangkum perbincangan kita pagi hari ini sebenarnya dalam konteks RUU PDKJ ya Bu Kurniasi ya, Provinsi Daerah Khusus Jakarta itu pertama catatannya ya silahkan saja dibahas tapi ya jangan tergesa-gesa, kita harus kaji. Sepertinya Bung Herman juga tadi mengatakan kaji dengan komprehensif dengan berbagai pihak termasuk juga pakar gitu ya. Profesor Juanda juga bisa terlibat. Stakeholder semua begitu. Dan analisisnya juga diperdalam begitu ya. Karena tadi kan Pak Herman juga mengatakan nggak sederhana. Nggak sederhana. Dan dalam konteks itu tapi yang perlu kita garis bawahi dalam konteks pembahasan RUU ini, kalau saya lihat dari mayoritas fraksi ini menolak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini ditunjuk oleh presiden. Ya, silahkan saja RUU PDKJ-nya ini berjalan, tapi khusus untuk klausul ini sepertinya sulit sekali diterima oleh publik dan juga terbukti di fraksi juga di DPR mayoritas menolak gitu. Jadi sementara. Untuk sementara, ya. Untuk sementara kalau kata Prof. Juanda. Tapi ya saya pribadi sebagai warga Jakarta, saya berKTP DKI Jakarta, ingin tetap kok memilih pemimpin langsung begitu Prof. Nah ini artinya sama, saya juga ingin. Kalau lihat keputusan fraksi-fraksi, keputusannya adalah menyetujui untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat selanjutnya. Oke, ya berarti ya itu poinnya. Untuk dikawal bersama bahwa klausul soal pemilihan tapi minimal dari presiden dan wakil presiden ini dihindari untuk per gubernur. Ya sedikit Prof, silakan. Kita mengingatkan para anggota DPR yang terhormat dan mulia di Senayan itu ya. Ya tolong bahwa memang tadi yang disampaikan oleh Bang Herman itu memang benar. Ya, bahwa ini masih pemula ya, artinya masih tahap awal, baru tahap rancangan dari DPR. Oleh karena itulah kita mengkritisi minimal, merespon itu secara objektif, jangan sampai nanti lambat sadarnya. Sekarang kan beliau-beliau di situ cepat sadar bahwa ternyata benar rakyat masih menginginkan itu. Oleh karena itu aspirasi rakyat tetap diperjuangkan, tetap didengar. Itu saja saya minta sebagai warga negara Jakarta. Ya, ini tugasnya Bu Kurniasi juga dan Bung Heron juga. Ini sebagai wakil rakyat tetap mendengar apa yang diinginkan oleh publik dan sepertinya publik di Jakarta masih ingin tetap memilih pemimpinnya langsung begitu ya, tidak 9 juta rakyat ya. 9 juta rakyat kalau kata Bu Kurniasi yang tapi bukan karena mau pemilu loh. Saya ingatkan itu. Jadi kawan-kawan praksi yang sekarang ini jangan karena pemilu bilang nanti berubah lagi langsung. Tahu-tahu setelah nanti siapa presiden siapa terpilih sudah berubah. Kuncinya konsistensi ini tadi. Namanya sekaligus tidak mencerdaskan warganya sendiri. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Kurniasi Mufidayati, anggota DPR dari fraksi PKS, lalu Bung Herman Heron, anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat dan juga Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Profesor Juanda telah berbagi perspektifnya soal pembahasan RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, khususnya yang saat ini sedang berpolemik begitu ya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini langsung ditunjuk oleh presiden. Sepertinya penolakannya mayoritas kalau sudah DPR sekarang. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu.